Ya gulamu ijhad fi hifdhi sirrika. Wahai hambaku, bekerja keraslah, berusahalah sekuat tenagamu fi hifdhi sirrika untuk menjaga rahasia hatimu itu. Menjaga rahasia sir ya, itu palung hati, maksudnya rahasia ya. Jagalah baik-baik rahasia hatimu. Mahma qadarta 'alal hifdzi, sekuat-kuatnya semampu engkau untuk merawatnya. Jagalah sekuat tenaga maksudnya. Jagalah rahasia hatimu sekuat tenaga, jangan dibocorkan kepada siapapun. Fa idza ja'atka al-ghalabah, tetapi apabila kamu terpaksa, fa anta ma'dzur, ya udahlah, engkau dimaafkan oleh Allah, dimaklumi oleh Allah. Tapi yang penting berusaha sekuat tenaga, simpanlah rahasia hatimu untuk dirimu sendiri. Karena bagaimanapun ya menjadi masalah, membocorkan rahasia itu masalah. Hukumannya ya kalau yang secret ya bisa dipecat kan gitu. Ya, nanti ada secret, ada top secret ya. Ini masih termasuk secret lah. Al-hubbu yukharribu hitan al-khadari was-sitri. Rasa cinta itu akan merusak, menghancurkan tembok dan tirai. Tembok kamar dan tirai. Artinya rasa cinta itu akan merusak tembok sekitar kita dan tirai-tirainya. Artinya memang kadang-kadang di luar kesadaran kita karena rasa cinta yang berlebih-lebihan sehingga kita secara terpaksa nggak tahan menyimpannya, hanya keluar juga. Artinya cinta itu nggak usah kamu ceritakan lah, simpan saja dalam hatimu, jangan cerita-cerita kepada siapapun. Tapi kalau kamu sudah tidak tahan menanggung derita, terpaksa ngomong juga, ya udahlah. Sebenarnya kan ngeblarat ini. Kalau sudah diceritakan orang nih. Nah, cinta itu bukan diceritakan kepada orang lain. Kau simpan saja di hatimu itu. Ya, ginilah artinya mah. Kalau orang jadi wali tuh jangan pernah ngaku wali dah gitu aja, nggak bisa ngomong. Sembunyikan saja gitu. Ya, iya, jangan cerita-cerita kepada siapapun. Hitanul wujud, tembok kamar itu artinya hitanul wujud, tembok alam ini, yaitu masyarakat. Iya. Imam qadirta ala hifdhi fa idza ja'at kal ghalabah fa anta ma'dzur. Al hubbu yukharribu hitanal al-khadar was-sitar, hitanul wujudi, hitanu ru'yatil khalq. Tembok-tembok alam ini artinya tembok-tembok ru'yatul khalqi. Apa? Beda? Beda tulisannya. Hitanul wujudi, hitanu ru'yatil khalqi. Beda. Ulangi lagi, ya gulamu ijhad fi hifdhi sirrika mahma qaddirta 'alal hifdhi. Udah betul? Fa idza ja'at al-ghalabatu fa anta ma'dzur. Udah. Al-hubbu yukharribu hitan al-khadri was-sidri. Hitanul wujudi, hitanu ru'yatil khalqi. Beda. Hitanul haya. Yang mana? Beda mungkin. Iya, ya udah. Yang salah siapa? Hitanul wujudi, hitanu
Hitanul hayat. Oh, hitanul hayat gitu. Hitanul hayat. Hayat apa haya? Ya haya, malu pakai hayat mah hidup artinya. Hitanul hayat. Oh, di situ punya hitanul hayat gitu. Oh. Hitanul ru'yatil khalqi. Artinya tembok-tembok itu artinya mata orang lah. Menampilkan sesuatu gitu. Jadi jangan sok menampilkan kesaktian lah. Bilang aja ternyaho. Tengartos nggak tahu itu. Gimana Pak Kiai? Nggak tahu, nggak paham. Lalu gimana? Ya empuh. Terus ya oh ya terserah sila lah. Gitu. Terserah kau aja. Al-mutakallifu umira bi ikhrajihi. Orang yang sengaja punya keinginan ingin menampilkan kehebatannya kepada orang lain itu diperintahkan supaya mengeluarkan penyakit hati seperti itu, kepengen dilihat orang tuh. Al-mutakallifu umira bi ikhrajihi, orang yang masih kepengen memaksakan diri, kepengen dihormati, kepengen disanjung, kepengen kelihatan sakti, itu diperintah untuk mengeluarkan penyakit hati seperti itu. Ya, wal mukallafu al maghlubu, adapun orang yang terpaksa karena mendesak sekali dorongan hati yang luar biasa, iktahala bitarabi qadamihi, memakai celak dengan abu yang didapat dari telapak kakinya, diambil celak, pasang celak gitu. Artinya menghinakan diri, merendahkan hati begitu itu. Nah, istilahnya bahasa dengan bahasa seperti itu. Li'annahu nafsiyun wa hadza qalbiyun. Karena al-mutakallaf itu sifatnya nafsi, tetapi al-mukallaf namanya al-qalbi, sifat hati. Hadza khalqiyun wa hadza rabbani. Ini sifatnya kemanusiaan, ini sifatnya ketuhanan. Istahid an la takuna anta bal yakunu huwa. Bekerja keraslah. Jangan sampai engkau menjadi engkau, tapi jadilah engkau sebagai dia. Paham? Berusahalah sekuat tenagamu supaya engkau jangan menjadi engkau, tapi engkau menjadi dia. Ketika engkau mengobati orang sakit, air putih ditiup terus sembuh, jangan kau katakan itu karena air dari aku, itu karena disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sok ngaku-ngaku akulah, katakan dia saja. Jangan mengatakan aku tahu, katakanlah aku dikasih tahu oleh dia. Jangan mengklaim, jangan sepakat bahwa kamu tuh pinter, alim. Katakan ini bukan bikinanku, ini pemberian dia kok. Paham lihin ke? Ya bahasa tasawuf kan dibolak-balik seperti gitu. Kalau kita nggak hati-hati kan jadi nggak paham. Nanti akhirnya kayak Syekh Siti Jenar jadinya. Iya kan? Kayak sahabatnya. Kalau di sana tuh, iya. Umatnya kan nggak paham bahasa-bahasa begitu tuh. Istahid an la tataharrak fi daf'id durri, juga bekerja keraslah kamu untuk tidak bergerak, untuk tidak berusaha menolak bahaya. Jangan bergerak berusaha menolak bahaya. Wala jalban naf'i ilaik, dan jangan pula berusaha untuk mendatangkan kemanfaatan kepada dirimu.
aja nolak belai, aja narik rezeki. Teka-tekaha lunga. Ketika ada ular datang kepadamu akan menggigit, katakan aja dulu. Kamu menggigit saya, iya. Disuruh siapa? Disuruh Allah, ya silahkan. Terus nggak mau gitu. Kalau ularnya bilangnya karena keinginanku, ya pergilah. Kalau enggak, gue bantai loh. Gitu. Kalau kata Allah, mang aja, silakan aja kok. Gitu. Sudah sampai ke situ belum Pak Rahmat? Belum. Masih lari. Gitu. Iya. Fa innaka idza fa'alta hadzalika, apabila engkau sudah mampu melakukan hal itu, artinya tidak menolak belai dan tidak menarik rezeki, aqama haqqu azza wa jalla ilaika may yakhdumuka, nanti Allah akan menugaskan sesuatu yang memberikan pengabdian kepadamu. Engkau gak ana sing rewangi sirake. Nanti juga akan ada yang membantu kamu. Wa yunahil adza angka, nanti dia yang akan menghalau segala bencana dari dirimu itu. Kun ma'ahu kal mayyiti ma'al ghasili. Jadilah engkau bersamanya seperti seorang mayit di tangan Pak Lebe yang memandikannya. Di balik kanan nurut nggak? Ditengkuripin, didudukin, dibalangna, ada ya. Wa ka ahlil kahfi, dan juga seperti ahlul kahfi ma'a Jibril, bersama Jibril alaihi salam. 309 tahun lamanya, balik kanan, balik nuqallibuhum dzatal yamini dan sebagainya. Wal kalbuhum basitum baina diraihi. Anjingnya nongkrong 309 tahun, Ahlul Kahfi, balik kanan, balik kiri. Seperti mengejar sinar matahari dari celah-celah gua itu. Kun ma'ahu kal mayyiti al-ghasili wa ka ahlil kahfi ma'a Jibril alaihissalam. Kun ma'ahu bila wujudin. Tetaplah engkau bersamanya tanpa wujudmu, tanpa kehadiranmu. Engkau selalu bersamanya dalam ketiadaanmu. Engkau bersamanya tanpa wujudmu. Wala ikhtiyara, dan bukan pilihanmu. Wala tadbir, dan bukan usahamu. Fil jumlati, secara total. Uthbut baina yadayhi, ya, tegaklah di depannya, ala qadami imanika, dengan kedua kaki keimananmu, wa nafsika, dan jiwamu, waqta nuzuli athqal, ketika diturunkannya beban-beban, aqdiyatihi, segala keputusannya, wa qadarihi, dan takdirnya. Al-imanu yaqifu wa yathbutu ma'al qadari. Iman itu akan dapat dibuktikan kebenarannya bagaimana dia merespon takdir. Ketika engkau masih berkeluh kesah, bohong. Masih suka aduh, palsu. Masih bertanya, kenapa terjadi seperti ini atas diriku? Berarti kamu bohong semuanya itu, munafik semuanya itu. Ya. Jadi namanya berkeluh kesah itu jangan dianggap hal yang mudah. Untuk kelas seperti mereka itu dosa besar loh. Sedangkan kamu tiap hari ya kurang duit ngenes. Iya. Dikasih penyakit sedikit aja udah adu-aduan. Biar ada. Itu.
Wadifaqu yahrubu. Kalau kemunafikan akan melarikan diri. Iya, tapi orang yang beriman akan tetap menghadapinya, siap menerima. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Al-munafiqu kullama madat alaihil ayyam. Seorang yang munafik itu semakin bertambah hari demi hari, walayali dan malam demi malam, hazulat bunyatuhu, tubuhnya akan menjadi kering kerontang. Wasamunat nafsuhu, nafsunya yang menjadi gemuk. Wahawahu dan hawa nafsunya dan hawanya. Watab'uhu, wataknya akan menjadi gemuk. Tubuhnya kering tapi nafsunya semakin gede. Wa amyat aina sirrihi, kedua mata hatinya menjadi buta. Ya. Wa qalbihi, dan hatinya juga menjadi buta. Menjadi buta, lama-lama buta penuh, tidak bisa melihat cahaya, akhirnya tiap hari nerjang kemaksiatan yang terus menerus. Kakinya menginjak beling dan duri. Ya. Babu darihi amirun, di depan rumahnya sepertinya bagus, mewah, kebunnya bagus. Ya, pintu gerbangnya, catnya mengkilat. Wadakhilu dari khurabun, di dalamnya gombal-gombal, barang-barang bodol semuanya itu. Iya, cantik di luar, buruk di dalam. Dzikruhu lil haqqi azza wa jalla bilisanihi. Zikirnya hanya dengan mulutnya saja. Jangan-jangan ini kamu nih. Zikirnya dengan mulutnya saja. La biqalbihi, tidak dengan hatinya. Ghadabuhu li nafsihi, kemarahannya ya untuk membela dirinya. La li rabbihi, bukan untuk membela Tuhannya azza wa jalla. Wal mu'minu, adapun orang yang beriman, biddiddi minhu, adalah kebalikan dari itu semuanya. Dzikruhu lillahi azza wa jalla bilisanihi wa biqalbihi, berzikir kepada Allahnya dengan lisannya dan dengan hatinya. Wa fi awqatihi, dan semua waktunya, wa fi aktsari awqatihi, dan kebanyakan waktunya itu yakunu qalbuhu dzakiran, hatinya selalu berzikir, wa lisanuhu sakitan, mulutnya diam, hatinya sehari-hari sekalipun mulutnya diam, hatinya terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghadabu lillah, kemarahannya hanya karena membela Allah Subhanahu wa taala. Wali rasul, dan rasulnya. La li nafsihi, bukan untuk dirinya sendiri, wa hawahu, dan bukan hawa nafsunya sendiri, wa tabquhu, dan bukan karena tabiatnya sendiri. Wa dunyahu la yuhsadu, la yahsudu wa la yuhsadu. Kehidupan dunianya tidak hasud dan tidak dihasudi. Tidak melirik orang dan tidak dilirik orang. Wala yunazi'u ahlal hududi fi hududihim, dan tidak pernah melawan, menantang siapapun yang dapat keberuntungan. Jadi ada orang senang ya ikut senang, ada orang susah ya dia bantu. Dia tidak pernah menghasudi siapapun. Itu orang yang beriman dan yakin ya sudah, barangkali ini bagianku seperti ini, ya udah mangga. Ini mah menuju para rahmat ya sesuai anak. Silakan dapat rezeki, alhamdulillah, kita nggak usah sakit hati ada orang menjadi kaya, menjadi makmur, atau menjadi pinter, makin benar, alhamdulillah. Saya kira orang yang marah karena dirinya
dan marah karena Allah itu sangat beda. Nabi Muhammad itu nggak pernah marah. Tetapi kalau marah luar biasa. Bahkan asyaddu ghadaban lillah. Kanjeng Nabi itu marahnya luar biasa. Tapi marahnya bukan karena dia tersinggung dihina. Tapi ketika Tuhannya dihina, dia sangat marah sekali. Marahnya betul-betul hanya karena membela Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah mana? Alhamdulillah gitu aja. Cakakean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sobat Mah TV, kebahagiaan malam hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita bersama dalam pembacaan Gelombang Cinta. Dan pembacaan Gelombang Cinta malam hari ini bertepatan dengan hari Minggu 30 Agustus 2020. Dan malam hari ini tentu saja saya ditemani seorang apresiator, dan apresiator kita langsung saya sapa saja. Assalamualaikum Pak Tato. Sehat ya Pak Tato? Alhamdulillah sehat. 1 jam ke depan kita akan bersama dengan pembacaan Gelombang Cinta ini Pak Tato. Siap semuanya ya? Insyaallah. Ya. Baik, Sobat Hima TV, malam hari ini kita akan sama-sama menyimak bersama Gelombang Cinta yang akan dibacakan oleh guru mulia kita, Buya Syakur Yasin MA. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Cadang Pinggan Indramayu. Dan malam hari ini, Gelombang Cinta, judulnya Mengapa Engkau Mencintaiku. Kepada Buya Syakur, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya Mengapa Engkau Mencintaiku. Ada sementara orang yang suka kepadaku, tetapi sesuka-suka mereka. Ada sementara orang yang suka kepadaku, tetapi suka-suka mereka. Tetapi sesuka-suka mereka. Ada orang yang mau melupakan diriku, tetapi semau-mau mereka. Ada pula orang yang merindukan diriku, tapi sesuai dengan selera mereka. Begitulah kira-kira tatkala kita terlambat menyadari kenyataan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kita akan dikecewakan dengan kekecewaan yang sangat mendalam. Lalu dalam diri kita akan datang teguran keras. Mengapa otakmu tidak dipakai? Termasuk dalam persoalan cinta. Ada yang menilai cinta itu adalah kehidupan. Dan ada pula yang mengatakan cinta itu tidak lebih hanya kebohongan. Keduanya sama benar. Karena orangnya berbeda. Keduanya sama benar karena orangnya berbeda. Yang pertama orangnya punya hati nurani, punya hati sanubari. Dan yang kedua hatinya sudah kering kerontang. Oleh karena itu wahai kekasihku, bila engkau benar-benar mencintai diriku, silakan saja. Akan tetapi jangan berdasarkan penglihatan matamu. Karena mungkin suatu saat engkau akan menemukan lelaki lain yang lebih perkasa daripada diriku. Bila engkau benar ingin merindukan diriku, silakan saja, tetapi harus dengan hatimu. Karena hati manusia sealam dunia pasti tidak ada yang sama. Mengapa aku tetap dapat bertahan menghadapi hidup? Mengapa aku tetap dapat bertahan menghadapi sikapmu yang selalu bergoyang-goyang? Memang dengan sengaja demikian, supaya aku dapat memastikan
apakah engkau mencintaiku karena seleramu, ataukah berdasarkan pilihan hatimu dengan penuh kesadaran? Lebih baik jujur saja kepadaku, bila engkau melihat sesuatu yang buruk pada diriku. Katakan saja langsung kepadaku, jangan engkau sampaikan kepada orang lain. Karena yang berkepentingan langsung adalah diriku untuk merubah keburukanku. Bila ceritamu langsung kepadaku, itu namanya petuah atau nasihat. Tetapi bila engkau bercerita kepada orang lain, itu namanya mengumpat. Sebaiknya engkau tidak usah banyak berlayar mengarungi kedalaman hati manusia. Nanti bisa terjadi engkau akan tenggelam sendiri. Lebih baik engkau buktikan saja cita-citamu di atas kain kanvas realita. Sekalipun melukiskan cita itu bukan berarti merealisasikan cita-cita jadi kenyataan. Akan tetapi jauh lebih baik cita-cita yang sudah dilukiskan daripada cita-cita yang masih tetap terpendam. Yang penting ada kejujuran di dalam hatimu. Sekalipun nanti setelah engkau menjadi orang yang jujur, tetapi ketika engkau tinggal di tengah masyarakat yang tidak jujur, engkau akan mengalami depresi yang sangat dalam sekali. Depresi yang sangat berat sekali. Mengapa aku mengatakan demikian, wahai kekasihku? Adalah karena aku pernah mengalaminya sendiri seperti itu. Namun demikian, lama-kelamaan aku merasa nyaman dengan kepribadianku sendiri. Sehingga aku biasa saja bercakap-cakap dengan mereka para pembohong itu. Dan aku bisa tertawa terbahak-bahak bersama mereka. Sekalipun aku yakin betul bahwa mereka itu orang-orang yang munafik. Memang seperti itulah adanya, wahai kekasihku. Aku memikul beban yang berat. Tetapi aku mampu bertahan. Karena hatiku tercipta dari tanah, bukan dari batu. Sehingga lebih lentur. Bahkan lebih dari itu, karena pengalamanku yang sangat panjang dan jam terbangku yang sudah banyak. Sehingga aku mampu menceritakan segala penderitaanku dalam bentuk lagu yang sangat indah. Dan kau pasti akan senang mendengarkannya. Daripada engkau menghindar untuk tidak mengalami depresi, sebaiknya engkau segera memilih peran apa yang akan engkau mainkan dalam masyarakatmu. Apakah sebagai matahari yang akan menerangi alam dan mengusir kegelapan? Ataukah sebagai bulan purnama yang dapat menambah kemesraan kepada anak-anak manusia yang sedang bercinta? Ataukah sebagai lilin yang akan menerangi orang lain, tetapi engkau harus membakar dirimu sendiri? Nanti engkau akan menemui realita yang sama sekali tidak logis. Mengapa tampilan kebohongan lebih berpengaruh daripada kejujuran? Ketika digulirkan bersama-sama di masyarakat, calon kepala desa pembohong terpilih mendapat suara terbanyak, sedangkan calon yang sangat jujur tidak terpilih. Apakah bisa kita tafsirkan bahwa masyarakatnya pembohong semua? Memang betul, wahai kekasihku, kita merasakan kelelahan yang berlebihan.
Ketika kita kehilangan sesuatu yang sudah lama terbiasa berada bersama kita. Bila ada yang tidak merasa kehilangan, mungkin sebabnya karena kurang akrab. Keakraban itu terbangun berdasarkan saling mengenal dan saling memahami. Banyak lelaki yang tidak mampu membaca denah psikologi perempuan. Ketika muncul sifat cerewet pada perempuan, itu artinya dia jatuh cinta. Ketika cemburu, berarti perempuan itu sedang merasa takut kehilangan. Ketika perempuan memberikan perhatian berlebihan, itu artinya dia sedang merasakan kemesraan. Adapun ketika diam, maknanya perempuan itu sedang marah betul. Hidup ini penuh dengan penafsiran-penafsiran. Ada orang yang memerlukan penafsiran terhadap peristiwa yang terjadi dalam mimpi, dan ada pula orang yang memerlukan penafsiran terhadap peristiwa yang terjadi pada tatanan realita. Adapun aku sendiri sampai sekarang belum mampu menafsirkan cintamu yang telah engkau persembahkan kepadaku. Apakah cintamu itu hanya sekedar ingin mengisi kekosongan hati yang melelahkan? Atau karena ingin segera melupakan kekasihmu yang dulu? Atau sebagai kasih cadangan yang nanti kapan-kapan bisa dipakai bila diperlukan? Aku tidak tahu, karena sikapmu masih tetap sering bergoyang. Itulah sebabnya selalu saja setiap menjelang aku akan tidur malam, kepalaku mulai berdenyut. Karena dalam otakku terjadi dialog panjang untuk mendeskripsikan cintamu, dan sampai sekarang aku belum menemukan jawaban. Untuk sementara belum tuntas membuat deskripsi cintamu. Walau bagaimanapun, wahai kekasihku, kita ini suka atau tidak suka, suatu ketika akan menjadi kenangan semua. Oleh karena itu, yang penting bagaimana caranya engkau menjadi kenangan indah di hatiku, dan aku menjadi kenangan indah di hatimu. Sebenarnya ada sedikit takut aku jatuh cinta kepadamu. Hanya saja ketika engkau tidak ada, rasanya seperti melihat lukisan yang berwarna pudar, kehilangan rasa dalam kehidupan. Terkadang lukisan itu mendadak menjadi merah semua ketika engkau sedang marah. Apa yang kau katakan benar, tetapi caranya yang tidak elok. Apa yang aku khawatirkan ternyata betul. Ketika surat-surat sebagai syarat pernikahan diproses di kantor urusan agama, terbukti engkau berstatus masih bersuami, ditinggal suami 3 tahun tanpa kabar berita. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali. Hari ini kita disajikan dengan bacaan Gelombang Cinta 10 halaman, dan dibuat hari ini 30 Agustus 2020 oleh Buya sendiri. Setelah tadi kita juga mengikuti kajian kitab Fathur Rabbani, karya besar dari Syekh Abdul Qadir Jailani, kita dihadapkan dengan Gelombang Cinta malam hari ini. Dan malam hari ini saya mencatat 6 titik yang mungkin ada relevansinya secara subjektif, saya memandang semacam itu. Poin yang pertama, di Gelombang Cinta malam hari ini, beliau menyampaikan batasan-batasan like and dislike yang tersemat dalam nurani seseorang. Kemudian yang kedua, jatuh cintalah dengan rasa dan hati, bukan karena bentuk atau rupa. Dan kemudian poin yang ketiga, keterbukaan, atau terbukalah namun hal baik lebih didahulukan. Dan kemudian poin yang keempat,
jadilah sesuatu lewat peran yang berarti dimanapun kita berada. Poin yang kelima, sifat atau watak perempuan yang kadang tidak terduga bagi pasangannya, maka maklumi saja untuk itu. Dan yang terakhir, masih ada keraguan tentang kemantapan cinta seseorang pada pasangannya. Ya, malam hari ini saya bersama Pak Tato, tentu saja sebagai seorang apresiator secara langsung ada di sini. Saya percaya kalau Pak Tato malam hari ini memiliki hal yang subjektif juga pada gelombang cinta malam hari ini. Pak Tato, untuk yang awal ini saya persilakan panjenengan dulu untuk memberikan apresiasinya. Ya, terima kasih. Mohon izin Buya mengapresiasi. Sebelumnya saya mau menyapa dulu sahabat Wamima TV dan sahabat Buya dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Wamima TV dimanapun berada dan sahabat Buya yang saya hormati dan saya cintai, malam ini judulnya itu banyak pertanyaan-pertanyaan, tetapi saya akan membedah melalui pisau bedah berkaitan dengan beberapa hari sebelumnya tentang gelombang cinta. Yang saya soroti terakhir ini berkaitan dengan emosi terlebih dahulu. Ini paragraf terakhir di halaman 10. Apa yang aku khawatirkan ternyata betul. Ketika surat-surat sebagai syarat pernikahan diproses di kantor urusan agama, terbukti engkau berstatus masih bersuami. Ini emosinya terkuras. Siapapun bisa. Ditinggal suami 3 tahun tanpa kabar berita. Artinya masih berstatus seorang istri. Itu dulu sementara, nanti yang lainnya sambil berjalan. Ini dari sisi emosi dulu. Ada emosi, ada daya imajinasi, ada daya nalar, ada diksi, nanti diksi juga banyak, dan ada keutuhan. Dari semua itu, bagaimana seorang apresiator bisa mengamati dari berbagai. Itu sementara. Baik. Maafkan. Terima kasih Pak Tato. Ya. Buya, apa yang disampaikan Pak Tato ini mendekati benar atau gimana? Ya benar. Ya itu kan terbangun dari, ya artinya kenapa cintanya kok selalu masih bergoyang-goyang gitu. Ya karena dia masih punya suami. Suami istri laki nggak paham ini gimana, kamu kita enggak gitu. Kira-kira. Itu katanya dengan emosi, karena nafkar. Ya. Baik, terima kasih dan sekarang kita akan ke virtual dan malam hari ini sudah siap untuk memberikan apresiasi. Di antaranya yang pertama sekali saya berikan waktu untuk Ibu Judis Joni. Assalamualaikum Bu Judis Joni. Waalaikumsalam. Kok saya langsung ditunjuk sih? Iya. Mas Ubay. Ini kalau Abu Marlo bilangnya nggak masuk dalam geng daster ya? Apa gimana? Belum ngantuk soalnya malam. Silakan Ibu Judis Joni. Assalamualaikum Bu ya. Salam apresiasi malam semua. hari ini. Assalamualaikum buat semua sahabat Wamima TV. Kayak biasa Bu ya tuh selalu bikin kejutan terus, ternyata punya suami lagi yang ini ya. Yang kemarin punya istri, yang sekarang punya suami. Bu ya, malam ini saya seperti biasa mengapresiasinya. Untuk karya Buya ini selalu luar biasa, dan untuk saya seperti yang biasa saya katakan bahwa saya banyak belajar untuk pembelajaran hidup di sini dalam puisi-puisinya Buya. Belajar untuk yang kali ini tidak mudah judgement saya, karena awalnya saya sejujurnya ini laki-laki ini galau banget ya gitu, kayak nggak percaya diri gitu, kemudian ya nggak pede, insecure. Padahal cinta yang indah itu kan cinta yang tanpa syarat. Kalau dia mencintai si wanita ini, cintailah sepenuhnya. Tapi memang itu kadang-kadang di satu orang ketika dia mencintai, ada hati nuraninya berjalan, pasti ada satu insting yang mengatakan ada sesuatu, dan laki-laki ini kuat sekali instingnya, ternyata dia masih mempunyai suami gitu. Nah, di sini saya melihatnya bahwa oh saya salah banget nih, saya tadinya judgement banget laki ini yang galau, ternyata perempuannya yang galau. Jadi saya dalam kasus ini saya benar-benar kecelek deh Buya hari ini. Itulah yang saya dapat hari ini Buya. Mohon tanggapannya dari Buya juga. Baik, terima kasih Ibu Judis Terima Joni. kasih Mas Ubay.
perempuan yang galau Bu ya malam hari ini. Yang Iya, tapi juga membuat orang lain galau juga. Iya. Setiap diajak ayu kawin, bilangnya antar aja. Pantesan masih punya suami. Jadi rupanya mungkin ya ini si perempuan ini mencari kemana suaminya perginya, tentu nggak ada alamatnya. 3 tahun tanpa kabar berita. Nah itu nanti ada proses pengadilan yang cukup panjang. Bisa kita ceritakan nanti di sesi terakhir solusinya. Ya. Oke. Secara hukum nanti. Iya, baik, terima kasih. Dan itulah Bu Judis, terima kasih. Dan semuanya nanti Buya tadi janji ya akan dijelaskan di terakhir di penghujung katanya. Bagaimana gitu. mengatasi kasus seperti itu di pengadilan gitu. Oke. Selanjutnya masih di virtual, saya akan undang Pak Dik-Dik ini dari Bandung. Assalamualaikum Pak Dik-Dik. Mohon unmute-nya di touch terlebih dahulu agar bisa terdengar suaranya. Mohon dibantu operator. Oh, iya. Assalamualaikum. Di touch lagi. Nah, belum muncul juga ya. Dicoba lagi. Coba touch lagi, sekali lagi. Belum muncul juga. Nah, tadi sempat. Masuk? Belum terkonek kayaknya ini untuk ke Pak Dik-Dik ya. Dik-Dik belum, yang lainnya boleh dah. Iya. Kalau begitu kita coba yang lain dulu. Ada Mas Rasidin kalau nggak salah di virtual. Mas Rasidin. Mas Rasidin, Assalamualaikum. Oh, Pak Dik-Dik masuk. Pak Dik-Dik sudah masuk? Sekarang masuk. Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dik-Dik? Alhamdulillah. Silakan Pak Dik-Dik untuk gelombang cinta. Mungkin saya langsung saja biar tidak terlampau membuang waktu, saya langsung to the point. Ya, atas segala rasa hormat saya dan kekaguman saya pada Buya malam ini, setelah mengikuti kajian dari Fatur Rabbani dan pembacaan gelombang cinta, ini pada awal bait itu kan ada yang suka tetapi sesuka-sukanya dia. Iya. Ada yang merindukan tapi sesuka-sukanya dia juga. Semau-mau dia. Semau-maunya dia juga. Nah, ternyata ketika kita itu dianggap di sini jika kita terlambat menyadari dari realita di sekitar kita. Iya. Terus pada rangkaian berikutnya, di mana ketika seorang yang jujur berada di tengah-tengah orang para pembohong yang tidak jujur itu merupakan menjadi depresi tersendiri. Iya. Tetapi pada akhirnya kedepresian itu, penderitaan itu dia bisa lantunkan dalam bentuk irama yang merdu untuk dilantunkan. Iya. Nah, pertanyaan saya Buya, Iya. setelah kita mampu melantunkan nyanyian merdu padahal kita tak depresi ini, apakah ini satu bentuk penyadaran diri dari realita yang ada? Apa ini sebagai bentuk dari kedewasaan? Apakah ini kita sudah mulai toleran dengan ketidakberesan yang ada? Iya, tajam Itu aja pertanyaan saya, sekali. Iya. Oke. Iya. Oke, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam Ingin saja warahmatullahi begini. wabarakatuh. Ya, memang ketika kita belajar jujur, setelah jujur, ketika kita di tengah-tengah masyarakat yang tidak jujur, itu tertekan kitanya, depresi. Ya biasa dengan istilah tidak bisa diajak kerjasama kan, dimutasi Pak tempat yang jauh, di Papua karena yang jauh atau di Kepri barangkali, ya semacam itulah kira-kira. Itu terjadi seperti itu. Nah, tetapi karena aku ini sudah berpengalaman panjang, jam terbangnya sudah banyak, jadi ya bisa bertahan lah semacam itu. Nah, ketika penderitaan yang dialami itu, ketika bisa dibuat menjadi satu lagu yang indah, engkau pasti akan senang mendengarkannya. Ini artinya
pengalaman-pengalaman pahit yang aku alami ini, apabila kutuliskan dalam suatu kertas sebagai pengalaman hidup, tentu orang pasti akan tertarik membacanya dan bahkan menjadi motivasi yang abadi. Karena apapun namanya bunga mawar memang indah, tetapi kan ada batas waktunya. 3 hari 4 hari menjadi layu. Tetapi mawar itu kalau sudah ditulis dalam sebuah syair, sudah dalam buku syairnya, kapan saja dibuka harumnya masih semerbak. Nggak pernah layu selamanya. Makasih. Iya. Demikian Pak Dik-Dik, bunga mawar itu indah namun bisa layu. Tapi kalau kemudian kisahnya sudah tercatat dalam sebuah Dalam buku, puisi, maka ketika dibuka indah. menjadi Setiap dibuka masih segar tetap kembali. indah dan masih tetap berwangi. Luar biasa. Baik, berikutnya masih di virtual. Saya akan undang kali ini Ibu Iin. Ibu Iin, Assalamualaikum Bu Iin. Ibu Iin Listiana bukan? Iya, Ibu Iin Listiana. Silakan Ibu, dari mana? Suaranya mohon agak dinaikkan volumenya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Selamat Iin, malam, Bu. iya. Iya, Salam, selamat iya. malam Bu ya. Iya, malam ya. Dari mana ini Bu? Dari Batam. Oh Batam. Batam. Wah, Batam. Iya. Iya, ini tentang menanggapi puisi Buya. Saya sih memang realita banyak terjadi di sekitar kita ya Bu ya, seperti Iya, itu. iya. Ketika seorang suami istri memutuskan untuk tinggal terpisah karena si istri tidak mau mengikuti suaminya dinas atau segala hal lainnya. Dan itu masing-masing ternyata merasa nyaman tinggal terpisah itu Bu ya, dari bertahun-tahun. Dan mungkin di antara keduanya sudah juga menemukan Pasangan baru. ya rasa-rasa yang baru gitu. Itu tapi status mereka kan masih menggantung gitu. Si suami juga belum mau memberikan status janda gitu dan sebaliknya gitu. Itu bagaimana Bu ya? Halo, Bu Iin? Ya. Iya, halo. Gimana tadi pertanyaan? Iya. Maksudnya Ya. bertanya Iya. kan? Ketika Iya, masing-masing bertanya. menemukan. Iya. Ya, gimana tadi mohon diulang? Ya, Mohon diulang. Iya. Ketika masing-masing menemukan pasangan barunya. Halo. Halo, Iya, nggak kedengaran. silakan mohon diulang Mbak Ibu Iin. Iya, ketika ada sepasang suami istri karena suatu hal gitu dan mereka memutuskan untuk tinggal terpisah gitu. Iya. Yang satu di kota A, yang si istri di kota A dan si suami tinggal di kota B gitu, seperti itu. Berarti kan status mereka itu kan menggantung gitu ya Bu ya, selama bertahun-tahun gitu. Dan mereka tidak ada keinginan satu sama lain untuk menyelesaikan Persoalannya. iya persoalannya dan menggantung gitu. Dan merasa nyaman masing-masing lah gitu. Itu kan jadi mungkin setelahnya itu mereka masing-masing juga mempunyai rasa-rasa yang baru. Poin pertanyaannya kalau begitu? Iya. Kalau emang tanya? Iya. Bagaimana mendamaikan keduanya? Bagaimana keduanya gitu Bu ya. Iya. Iya. Rupanya cari solusi Iya, juga. jadi begini. Berpisah itu satu yang paling sederhana, terjadi percekcokan suami istri. Tidak ada kesepakatan berpisah, tapi mesti dalam satu rumah. Itu namanya pisah ranjang. Ya. Suaminya di tingkat 2, istri di tingkat bawah. Ya, ketemu yang nggak assalamualaikum, nggak selamat pagi, ya kan gitu. Tapi ya makannya masih di rumah, tapi ya suaminya dulu makan, setelah itu baru istrinya makan. Seperti kucing sama anjing gitu ya. Itu bisa bertahan bertahun-tahun. Saya melihat banyak orang yang hidupnya pisah ranjang bertahun-tahun. Dan masing-masing nyaman, betul. Jadi kalau istrinya ikut tidur di ranjang ini, dia bilang malah nggak bisa tidur, nggak nyaman gitu sendirian. Ya, apa namanya dalam bahasa sininya seperti apa? Orang yang dicintai, orang yang paling dibenci,
Apa peribahasanya? Madeprai Mungkurati. Apa? Madeprai Mungkurati. Ada premo kurati itu ada. Iya. Ada lagi berpisah yang mingguan karena suaminya kerjanya di Jakarta, seminggu pulang karena suaminya dagang sate. Di sana kontrakannya kecil, jadi istrinya di rumah sama anak-anak. Ya kalau Sabtu Minggu pulang, Senin berangkat lagi. Itu juga berlangsung lama, bertahun-tahun. Ada yang berpisah karena pekerjaan, suaminya seorang pelayar ya, di pelayaran. Apa namanya, kapal pesiar ya, di Amerika. 6 bulan sekali dia pulang. Semacam itu ada masalah enggak? Tidak juga. Tergantung, depend on. Ada orang yang berkumpul setiap hari, tidur bareng, bermesra bareng, tapi tidak pernah merasa puas dalam artian kebutuhan biologisnya. Ada. Tapi ada yang seminggu sekali cukup. Kenapa? Sekalipun seminggu sekali, tapi sangat berkualitas. Jadi cukup buat satu minggu ini cukup. ini pengalaman orang yang sudah mengalaminya akan sadar. Jadi akhirnya kan kemesraan suami istri itu tidak mesti harus setiap hari nafkah batin itu terpenuhi. Yang penting berkualitas. Tiap hari juga. Katakanlah sehari 2 kali. Kalau tidak berkualitas mesti sangat menyengsarakan dong. Mesti mending seminggu sekali tapi berkualitas gitu. Itu dari sisi kebutuhan biologisnya. Dari segi kebutuhan ekonominya ya juga tergantung juga. Ada yang gajinya dikasihkan semuanya, ya dia cukup hanya untuk rokok dan transportasi saja. Ada yang sudah seminggu sekali tapi uang jajannya juga disatu. Cukup tidak cukup mesti cukup. Namanya lanang cupar begitu tuh. Istilah di sini namanya lanang cupar gitu. Istrinya beli minyak goreng sebotol, berapa harganya? 17.000, nih 20.000 kembalinya 3.000 sini. Itu ada semacam gitu. Tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan bagaimanapun. Kalau istrinya bahagia nggak ada urusan. Selagi engkau masih akan bahagia, kamu yakin kau bahagia, saya taruh di atas ubun-ubun saya. Iya. Perempuan yang ditinggal di dalam rumah, tidak boleh keluar, tidak boleh dagang, tidak boleh usaha, tidak boleh bergaul, tidak boleh naik motor, tidak boleh naik mobil. Ya, baru sekarang kan di negara sahabat kita yang perempuan boleh naik mobil kan baru sekarang kan. Bayangkan 1400 tahun lamanya perempuan tidak boleh nyetir mobil, baru boleh sekarang. Nah, dalam keadaan terkungkung di rumah, kalau keluar juga masih dibungkus semuanya rapat, nggak boleh kelihatan. Ya, mau sholat berjamaah saja mesti minta izin. Tetapi saya mendengar mereka mengatakan, aku bangga sebagai muslimah yang dimana perempuan sangat dimuliakan. Ya sudah silakan lah, kalau bahagia emang gak ada urusan kok. Yang dijang bahagia kok. Iya. Saya taruh di mana tuh? Di atas ubun-ubun saya. Terus sebaliknya ada orang yang uang dikasihkan semuanya, tapi dia sengsara. Ya oke, saya percaya kamu sengsara. Jadi itu kan masalahnya subjektivitasnya sangat menentukan sekali. Ya sifatnya nilai-nilai yang subjektif semacam itu kita tidak bisa memberikan judgement berdasarkan keyakinan kita semacam itu. Termasuk dalam beragama juga begitu. Saya hormati aja sih, gimana sih? Kalau engkau yakin bahwa pohon yang besar itu kamu bungkus dengan kain putih, itu dibakar menyan tiap malam supaya dapat rezeki, ya silakan aja, saya hormati aja, nggak usah saya bilang musyrik, murtad segala macam, ya silakan aja. Sayangnya kumaha gitu. Itu aja. Hormati itu, saya percaya menjadi nyaman dengan sikap saya semacam itu. Iya. Nah, ini yang jadi persoalannya ini bukan pisah ranjang, bukan karena bekerja sebagai di perusahaan pelayaran, bukan karena apa-apa. Ini memang karena pertengkaran, kan gitu. Iya. Ditinggal pergi 3 tahun tanpa kabar berita. Bahasa lokalnya namanya nambang dawa. Iya. Nggak ada urusannya, dicerai tidak, dikasih nafkah lahir tidak, nafkah batin tidak. Gimana urusannya? Gitu. Jadi lalu bagaimana? Nah, nanti kita bahas di akhir session solusinya bagaimana.
Iya. Nanti silakan si lakinya yang menghubungi saya, saya ke sana, Iya. acaranya bagaimana. Itu kira-kira terima kasih loh, Pak. Baik, Ya, baik. gitu. Itu tadi untuk Bu In yang ada di Batam, penjelasannya saya kira cukup jelas, tapi sekali lagi Buya juga janji untuk dijelaskan di akhir acara ini. Baik, kalau tadi sudah beberapa Sobat Wahima TV yang dari virtual memberikan apresiasi dan sekarang kita ke studio. Ke studio, ada yang akan memberikan apresiasi? Silakan. Dengan siapa? Dengan siapa? Pak Haji Heron? Kalau tidak, kita kembali ke virtual. Aja, Pak Haji Heron. Ya heran mah ya. Silakan. Iya, Pak Haji Mus. Silakan, Pak Haji Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh coba itu mah. Ya, ya untuk yang sekarang ini rada kekinian dengan judul Aku Mencintaimu. Apa? Judulnya Mengapa Aku Mencintai. Mengapa aku mencintaimu? Iya. Mengapa? Iya. Engkau Engkau mencintaiku? mencintai. Oh iya iya. Ya, why do you love me? Iya. Jadi dari puisi-puisi Buya, gelombang cinta dari irama cinta sampai gelombang cinta ini, nampaknya si perempuan ini selalu berkonflik dengan dirinya sendiri. Termasuk juga dengan lingkungannya, dengan teman-temannya. Dan selalu perempuan-perempuan ini menjadi gambaran yang sangat jelas di mata Buya. Iya. Karena bagaimanapun juga saya yakin Buya ini adalah pemerhati dan pembela perempuan. Iya. Sehingga konflik-konflik perempuan dan persoalan-persoalan perempuan ini selalu tergambar dalam puisi-puisi Buya. Iya. Yang sangat menarik dari Mengapa Engkau Mencintaiku ini, karena bagaimanapun juga ini sesuatu yang perempuan punya dalih yang tadi sudah disampaikan oleh apresiator yang sebelumnya, bahwa perempuan ini memang nambang dawa, dipegat ya sudah karuan, kalau enggak pun ya yang jelas gitu, karena bagaimanapun juga perempuan juga butuh seorang lelaki pendamping. Tetapi kalau saya melihat lakon dari si aku ini, si aku ini juga selalu GR gitu, selalu GR. Karena kalau si lelaki ini tidak GR, mungkin dia akan lebih jauh mendalami persoalan perempuan. Bagaimana status perempuan itu, apalagi ketika sampai kepada titik di mana si laki-laki ini kemudian mencintai dengan sepenuhnya, dan untuk menikahinya, ternyata baru ketahuan. Iya. Kalau sesungguhnya dirinya ini masih berstatus istri seorang laki-laki. Ini lelaki ini menurut saya rada tell me. rada tell me. Ya, saya kira begitu tapi dari isi dan alur yang digambarkan dalam gelombang cinta ini, Buya banyak memberikan hikmah-hikmah, pesan-pesan yang menarik, motivasi-motivasi, karena digambarkan juga dari seorang kepala desa yang terpilih justru orang-orang yang tidak amanah. Ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, iya. Dan kemudian orang yang situasi dalam lingkungannya itu adalah orang-orang yang pembohong katakan, kemudian kita menjadi seorang yang depresi. Ini juga perlu Buya jelaskan bagaimana kita keluar dari kondisi ini. Karena kita tidak bisa mengkondisikan bahwa lingkungan yang hadir di sekitar kita ini adalah orang-orang yang baik atau orang-orang yang diceritakan dalam puisi ini adalah orang-orang bohong. Bagaimana kita keluar dari depresi yang semacam itu? Saya kira begitu. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Iya, ada beberapa hal yang disimpulkan oleh Haji Mustafa tentang orang yang depresi dalam lingkungan tertentu, dalam arti lingkungan orang yang kita mau benar, tapi kemudian lingkungannya tidak mendukung, maka itu depresi sempat atau berada dalam diri kita. Buya, mohon penjelasannya. Iya, ini kan semuanya
realita ya Iya. dalam sehari-hari. Dikiranya ini asalnya begini, nikahnya nikah siri, oke? Sampai punya anak 2, lalu suaminya mencerai, nikah siri kan, cerainya dengan lisan kan, Iya. cerai. Nah, ketika akan mengajukan perkawinan dengan pengetahuan yang terbatas tentang hukum pernikahan, undang-undang pernikahan di sini, ya diproses ke pengadilan. Ditanya, kamu statusnya janda atau Gadis. perawan? Nggak bisa bilang perawan, anaknya 2 kok. Janda. Sudah cerai belum? Sudah. Mana ucapan? Sang hakim, ada Pak Naib nggak sini? Ada. Mana maju mana ngarep mana? Pak Naib mana? Jadi saksi hidup. Nah, mana suratnya? Nggak ada, hanya lisan. Tidak mungkin perceraian lisan itu akan dituangkan dalam BAP atau apa namanya itu? Cek ulang, berkas. Tidak mungkin dijadikan bahan pemberkasan. Karena nggak ada surat nikahnya, nggak ada surat cerainya. Ini kan yang jadi persoalan, bahwa cerai secara lisan sudah dinyatakan tidak sah. Ya, dicabut oleh negara, diproses di pengadilan. Karena ini persoalannya rumit sekali. Nah, dia tidak punya surat nikah. Ini kan tidak semua orang paham tentang seluk-beluk perundang-undangan semacam ini. Jadi solusinya gimana? Solusinya ya dia janda. Karena sudah punya anak 2. Tapi surat jandanya mana? Nggak ada. Jadi bagaimana cara membuat surat cerainya? Nah, makanya diajukan ke pengadilan agama dulu. Di situ minta penetapan pernikahan. Namanya isbatun nikah. Gitu loh Pak Mustafa. Ya. Isbatun nikah itu berdasarkan keterangan yang diberi oleh dari desa masing-masing dan saksi masyarakat bahwa sudah menikah pada tahun sekian, bulan sekian. Umpamanya anaknya 2 berarti 6 tahun yang lalu lah. Tanggal sekian-sekian. Surat itu dijadikan dasar diberikannya buku nikah. Bahwa berdasarkan keterangan dari ini semuanya bahwa pasangan A dan B telah melangsungkan pernikahan. Oke? Berarti ini bukunya bahwa kamu pernah menikah. Setelah itu disuruh bikin gugatan cerai atau perceraian kepada pengadilan. Sebabnya apa bisa diatur nanti. Nah, nanti berdasarkan buku nikah yang ada itulah maka dibuatkan perceraian. Pertama dipanggil dulu mantan suaminya, ya, apakah ini yang menceraikan pihak laki-laki atau namanya gugatan cerai yang dilakukan oleh perempuan. Apakah ini talak apa rapa? Istilahnya juga berbeda. Nah, ketika dipanggil sekali, 2 kali, 3 kali sidang, sepakat semuanya ketok palu, baru dinyatakan telah bercerai pada hari ini antara A dan B. Tanggal sekian titik mangsanya. Oke? Nah, setelah itu menunggu masa idah. Jadi surat cerai itu dibuat berdasarkan akte atau buku nikah yang sudah dikeluarkan tadi itu. Ini prosedur hukum semacam itu. Nah, setelah jatuh talak tanggal 1 Agustus, nah mulai dihitung idah itu dari titi mangsa itu, dari surat tanggal perceraian itu. Jadi salah satu kuruin 3 kali kuru, 3 kali mens kalau ketok palunya sedang dalam keadaan suci.
Kalau ketok palunya dalam keadaan haid, maka 3 kali sucian. Ya, berarti lebih lama. Anggap sajalah 3 bulan ke depan lah gitu. Nanti dihitung Agustus, awal Agustus, September, Oktober, Agustus, September. Nah, tanggal November, bulan November sudah baru dinyatakan boleh kawin. Nah, sudah 3 bulan lewat, datang lagi ke KUA, minta pemberkasan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan statusnya janda yang terjadi perceraiannya pada tanggal awal Agustus tahun 2020. Seperti itu. Ya, karena bagaimanapun nggak bisa cerai dengan lisan ini. Saya kira begitu salahnya. Ya nanti silakan konsultasi sama saya. Oke, lanjut. Ya baik, demikian beberapa penjelasan tentang bagaimana proses perceraian ketika kita belum mempunyai buku nikah. Jelas dan gamblang sekali. Kita kembali ke virtual sekarang ini. Ada Mas Rashidin dari Aceh. Assalamualaikum. Kalau orang Aceh manggilnya bukan Mas ya? Apa? Agam ya? Agam. Agam. Agam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Aceh. Aceh. Ya, Panggilannya dari luas Aceh. dari Aceh ya. Silakan. Agam Rashidin. Terima kasih banyak Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih Buya. Di sini banyak-banyak poin yang saya ambil dari kajian Fathur Rabbani Buya. Iya. Ada amal yang saleh ini amal yang sangat senang dilakukan oleh seseorang. Tentunya sebelum beramal saleh ada fase-fase yang harus mereka tempuh untuk kesalehannya gitu ya. Iya. Ya. Selanjutnya ada hati di sini. Tentang bicara hati ini menghantarkan kamu pada kebenaran, Bu ya. Di sini hati ini bisa menghantarkan kita kepada kebenaran dengan tidak sejarah pun, dengan tidak satu kalimat aku di sana, dan bumi ini bisa menjadi kalau pandangan Buya, bumi itu sangat kecil kalau memang sudah masuk pada relung hati gitu Buya. Iya. Selanjutnya di sini saya kutip membocorkan rahasia sangat tidak boleh. Ketika mereka masuk pada fase-fase yang sangat-sangat tak terhingga lagi Bu ya. Iya. Tak terhingga artinya ada dinding pembatas di sana dalam pengakuan ilahi Rabbi. Selanjutnya di sini saya kutip juga dengan tidak memberi pengakuan sedikit pun terhadap Allah. Benar memang. Kalau memang ada pengakuan di sana memang terhadap hamba yang dipilih di sana terjadi kekeliruan mungkin Bu ya di sana. Terus ini memang banyak harus diceritakan di sini Bu ya. Terima kasih Bu ya. Iya. Oke. Terima kasih Mas Rasidin. Total dengan tidak ada pengakuan total artinya yang saya rasakan di sini Bu ya, yang tak ada sebulu pun, tak sebulu pun yang tidak mengakui daripada sang kekasihnya Bu ya, perempuan ini Bu ya. Karena laki-laki ini memang sangat cinta, sangat merindukan sekali dia Bu ya, sehingga kalau dilepas pun banyaknya wanita lain di alam itu mereka tidak laki-laki ini tidak tergoda lagi Bu ya. Iya, tidak tergoda. Iya. Oke, cukup.
Iya. Mas Rasidin, ya sudah ditangkap poinnya. Oke. Nah, Oke. Nomor iya. 1 apa dulu? Tentang fase-fase amal ini Bu. Amal ya. saleh. Jadi begini, amal saleh itu la yuhamadu alaih. Artinya tidak merasa terbebani. Artinya amal saleh ini satu cirinya ketika kita melakukannya tidak melalui proses perjuangan panjang, perlawanan yang keras. Ya, kita nyaman-nyaman saja meluncur seperti air bah. Ya, tanpa ada rekayasa, tanpa ada perlawanan yang keras, kita nyaman. Dan dampak psikologisnya setelah kita beramal soleh itu ada kenyamanan dan kebahagiaan di dalam hati kita. Berbeda dengan perbuatan-perbuatan dosa. Selepas kita melakukan dosa, kita akan terbebani oleh the feeling of guilty, rasa berdosa. Kalau kita habis berbuat jahat, malamnya susah tidur kok. Tapi kalau siangnya kita banyak berbuat kebaikan, menyantuni anak yatim, mendirikan rumah orang jompo yang mau rubuh, ya kan? Bisa mengantar orang sakit ke rumah sakit, kita ikut bantu biayanya, malamnya kita merasa bahagia sekali. Bahkan bukan sampai malam, to the point, begitu kita selesai kita bantu, kita merasa nyaman. Sepertinya langkah kita ini menjadi ringan, ada satu kebahagiaan. Ini mungkin yang kurang banyak diperhatikan orang. Saya merasakan kebahagiaan karena membahagiakan orang lain yang betul-betul masuk dalam hati kita. Sering saya istilahkan namanya aroma sorga. Iya. Itu poin pertama. Yang kedua hati manusia. Betul. Ya memang itu ada hadis qudsi yang artinya begini. Langit bumi yang sedemikian luasnya, maksudnya alam semesta yang maha luas ini adalah merasa sempit akan keberadaanku, kata Tuhan. Rumahku yang paling luas adalah di dalam hatinya orang yang beriman. Kita sendiri juga akan merasakan ketika kita tinggal di rumah orang, tetapi tidak ada keakraban, tidak ada kemesraan, dan orang itu menolong kita juga setengah hati, kita kurang dihormati. Sekalipun rumah itu luas, dada kita sempit, kita merasakan tidak nyaman di rumah itu, sempit sekali. Tetapi ketika kita tinggal di rumah orang yang orangnya sangat hormat kepada kita, sangat memuliakan kita, kita merasakan nyaman sekali. Terasa sekalipun rumah petak ukuran 3x3, kita merasakannya luasnya luar biasa. Karena masalah luas dan sempit ruangan itu tergantung pada ruang-ruang yang ada di dalam hati kita ini. Makanya kata hadis yang lain, apabila di dalam rumah itu ada gambar-gambar, ya, ada patung-patung, jangan berharap malaikat-malaikat Tuhan akan masuk ke dalam rumah itu. Sebetulnya rumah hati itu, artinya di hatimu jangan ada berhala lain. Akhirnya ditafsirkan secara lempeng kayak alu, lurus gitu. Jadi di rumah tidak boleh ada gambar. Sampai KTP juga nggak boleh pakai gambar, nanti disuruh bikin nyawa oleh Tuhannya gitu. Ya udah nggak usah disalahin dah. Kita maklumi saja, kalau orang salah paham ya biarkan sajalah. Ya kita nggak usah membodoh-bodohkan orang lah, nggak usah. Ya udah mangga, saya yakin aja. Ya ternyata di rumahnya nggak ada gambar, yang ada gambar pemandangan aja. Ya jadi kalau gambar-gambar itu nggak boleh, nanti itu haram. Ya itu nggak boleh. Rumah yang ada gambar-gambarnya tidak akan dimasuki malaikat gitu. Malaikat itu rahmah namanya juga masuk. Oke. Kemudian yang ketiga, tentang membocorkan rahasia dan resikonya. Ya, membocorkan rahasia itu dosa besar, hukumannya bisa hukuman mati. Tergantung status kerahasiaannya. Kalau berita itu untuk orang awam,
bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi. Mendapatkan informasi itu merupakan salah satu hak tentang hak asasi manusia, punya hak. Jadi wartawan punya hak untuk menggali berita. Jadi nggak boleh ada pejabat ditanya wartawan nggak menjawab tuh, nggak boleh. Ini hak rakyat untuk mengetahui. Nah, ketika berita itu sifatnya public information, ya tidak boleh disembunyikan. Sampai yang rahasia pun itu tidak bisa selamanya dalam urusan bernegara nih. Di intelijen Amerika, di CIA itu ada masa kadaluarsa tentang rahasia-rahasia intelijen. Kalau sudah 50 tahun harus dibuka semuanya. Makanya kan ada kasus tentang G30S yang di Indonesia ini kan mereka menyimpan rahasianya. Ya sekarang dibuka karena itu hak publik. Nah itu namanya rahasia, namanya public information itu adalah harus dibuka dan semua harus tahu. Dan kita menanggung biaya penyebaran berita itu. Iya dong. Kita panggil wartawan, kita konferensi pers. Kan ngundang wartawan kan mesti ada amplop, mesti ada uang. Memangnya datang sendiri. Ya kan begitu. Jaman makannya berapa konsumsinya? Ya kan begitu. Nah, ada lagi berita yang bukan untuk publik, hanya untuk orang-orang yang terbatas. Nah itu namanya berita-berita yang konfidensial. Yang tahu yaitu di tingkatan Menteri Koordinator bagian investasi, nanti ya termasuk BUMN, termasuk apalagi penanaman modal asing, ya kemudian industri dan sebagainya yang ada kaitan dengan ekonomi itu terbatas, konfidensial. Ini tidak boleh dibocorkan. Itu kan sumpah jabatan, menyimpan rahasia. Ada lagi yang secret. Yang tahu presiden, wakil presiden dan menteri pertahanan, kan gitu. Nah, ada lagi yang tertinggi namanya top secret. Kalau sudah surat ada stempel top secret, itu nggak boleh dibuka, bisa dihukum mati kamu. Nah kan gitu. Nah ini yang dimaksudkan di sini yang top secret sifatnya ini. Ya. Sehingga tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Artinya waliyatalataf wala yusyiron nabikum ahada, simpanlah baik-baik, jangan sampai ada orang yang merasakan akan keberadaannya. Bukan maksudnya merasakan saja, nggak boleh. Isyarat. Nah, yang terjadi apakah rahasia itu dipasang tergantung kepada mentalitas bangsa itu sendiri. Rencana bikin lapangan terbang di Kertajati. Itu kan konfidensial, hanya menteri-menteri yang terkait. Ya kan? Betul enggak? Ternyata sebelum diumumkan proyek itu sudah ada orang borong-borong tanah, berarti bocor. Berarti mengetahui berita yang konfidensial kita bisa meraup untung 10 kali lipat. Paham maknanya rahasia? Tahu nggak? Iya. Dan juga bisa mencilakakan orang. Saya beli tanahnya 100.000 per meter. Setelah diumumkan akan ada lapangan terbang, mendadak harganya 1 juta per meter. Untuk saya berapa kali lipat? 10 kali lipat. Hanya dalam waktu 3 bulan saya untung 10 kali lipat. Dari mana rezeki itu? Dari kebocoran berita yang dirahasiakan itu. Dulu waktu ada devaluasi uang rupiah ke dolar dari 600 menjadi 12.000 itu. Ada yang borong-borong dolar itu. Berarti kan tidak terjaga, dibocorin kan. Ya iya, itu di negara juga banyak itu. Tapi kalau ini rahasia Allah, bagaimana kau bisa membocorkan, bagaimana kau bisa menutupinya, pasti ketahuan.
Dan ini juga berbahaya untuk dirimu sendiri dan juga berbahaya untuk orang lain. Satu contoh sajalah. Ketika engkau tahu bahwa dia wali, oke? Maka apapun dia perintahkan, hukumnya wajib harus engkau turuti. Kalau dia melarang sesuatu dan kamu tahu itu waliullah, maka kamu haram hukumnya melanggar aturan itu. Jadi disengaja disembunyikan itu karena Allah sayang juga sama kamu, supaya jangan kebanyakan dosa. Masalahnya itu aja masalahnya. Oke, terus apa lagi? Banyak banget. Iya, saya kira cukup itu ya, 3 poin. Iya. Oke. Ya, terima kasih untuk Mas Rasidin dari Aceh untuk 3 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Buya dengan rinci. Ini Pak Tato, saya tadi masih terus penasaran dengan apa yang disimpan oleh panjenengan. Ya. Tadi hanya memaparkan pada poin terakhir dari gelombang cinta malam hari ini. Ya. Poin berikutnya coba dibuka sekarang ini Pak Tato. Silakan. Baik, kita coba lagi melangkah dari pisau bedah berkaitan dengan bagaimana mengapresiasi sebuah karya sastra, dalam hal ini puisi. Saya menarik lagi ke puisi lebih awal. Tadi ada menggunakan daya nalar, imajinasi, emosi, diksi, dan keutuhan. Kita coba dari satu sisi daya nalar nih pemirsa. Mengapa otakmu tidak dipakai? Ini unsur nalar. Berikutnya ada calon kepala desa yang pembohong terpilih mendapat suara terbanyak, sedangkan calon yang sangat jujur tidak terpilih. Ini juga pakai nalar. Jadi seperti tadi Buya bercerita, apakah masyarakat dianggap bohong semua? Ini dari sisi nalar. Dari sisi pisau bedah diksi, apa itu diksi? Pilihan kata ketika seseorang menuangkan kata dalam sebuah karya. Sebaiknya engkau tidak usah banyak berlayar, mengarungi ke dalam hati manusia. Nanti bisa terjadi engkau akan tenggelam sendiri. Ini berlayar di sana, ini makna konotasi. Jadi dalam karya sastra puisi ada makna kiasan dan makna denotasi. Buya menggunakan kata itu. Kata berikutnya, aku mampu menceritakan segala penderitaanku dalam bentuk lagu yang sangat indah. Ini diksi yang penuh dengan kontroversi. Masa penderitaan jadi lagu yang indah. Jadi ini sesuatu yang hebat nih dari sisi kajian sastra. Itu dulu, nanti bertahap lagi. Bukunya laris kan? Bukunya laris. Ini luar biasa nih pilihan katanya nih. Iya, Bu ya, ada tanggapan dari apa yang disampaikan Pak Tato tentang diksi dan lain sebagainya tadi? Ya memang lah, kita kadang-kadang kita ditegur sendiri ya, kenapa otakmu nggak dipakai? Itu kan selalu begitu. Daripada kita menyalahkan orang lain ya, masih mending kita salahkan diri kita sendiri. Kenapa otakku nggak dipakai? Yang otak bermasyarakat kan begitu, yang nggak ada. Di mana salahnya? Apa yang kesalahan yang dilakukan oleh aku itu sehingga ditegur, kenapa otakmu nggak dipakai? Karena dia punya praduga yang terlalu baik kepada masyarakatnya. Dikiranya orang itu jujur semua, dikiranya itu setia semua, dikiranya orang itu akan membantu semua. Dia tidak, buru-buru membantu. Malah ketika kamu berhasil, banyak yang benci kepada kamu. Di dalam masyarakat itu kebanyakan orang membenci kita bukan karena kesalahan kita, karena kita terlalu banyak berhasil persoalannya. Makasih. Iya. Baik. Mau disampaikan, ada mau disampaikan Pak Tato? Lagi mungkin. Ini terkait dengan kalimat terakhir tadi tentang rahasia atau membocorkan rahasia. Kadang-kadang kalau ada sesuatu yang bocor itu, kalau bocor biasanya melihatnya kemana Bapak Ibu peserta ini? Ke bawah. Ke atas. Jadi boleh pakai nalar kita kalau ada kebocoran itu datangnya dari atas. Jadi kalau dari bawah namanya bukan bocor, rembes. Jadi kalau ada kebocoran rahasia seperti tadi dicontohkan di beberapa tempat, ya sebenarnya orang-orang dekat, kurang lebih seperti itu. Terus ada kata rahasia umum. Jadi kalimatnya seperti ini, tolong jangan bilang-bilang, kalau dia mencari saya, bilang aja saya tidak ada. Gitu. Saking jujurnya seperti itu, ketika ada orang nanya,
kata Pak Tato suruh jangan bilang kemana-mana, bilangnya nggak ada. Itu juga rahasia umum. Artinya kalau rahasia umum ini menjadi bukan rahasia lagi. Itu kira-kira Bu ya, dan kira-kira itu Kang. Ya, saya sambung lagi. Rahasia itu apabila yang tahu hanya engkau sendiri. Ketika sudah engkau ceritakan kepada orang lain, sekalipun istrimu, sekalipun bapakmu, sekalipun anakmu, sekalipun orang yang terdekat dengan kamu, begitu ada dua orang yang tahu, itu sudah bukan rahasia. Karena nanti orang yang kedua pun akan bercerita lagi. Jangan bilang-bilang ya, ini rahasia. Lalu orang ketiganya cerita lagi pada yang keempat. Jangan bilang-bilang ya, ini rahasia. Nah, berpindah dari ke 1, ke 2, ke 3 sampai ke 100 itu tetap dikemas dengan jangan bilang-bilang orang ini rahasia. Akhirnya itu rahasia sudah diketahui oleh orang banyak. Sifat rahasia tetap masih ada, tetapi diketahui oleh orang banyak, namanya rahasia umum. Makasih. Iya, terima kasih. Iya, ini luar biasa sekali penjelasannya begitu rinci dari awal sampai akhir, dan kita saat ini langsung menuju ke closing statement karena memang waktunya sudah hampir mendekati habis. Itu ada yang goyang-goyang siapa tuh? Ibu siapa tuh? Ada yang goyang-goyang tuh. Sepertinya sudah tidak, hanya kode-kode saja Bu ya. Baik, untuk closing statement ini saya berikan waktu untuk Pak Dik-Dik. Silakan Pak Dik-Dik. Pak Bu Marlo nggak datang, Bu Marlo. Nggak muncul Bu ya. Silakan Pak Dik-Dik untuk closing statement. Jadi untuk closing statement malam ini, saya ingin mengutip apa yang disampaikan Buya dalam Gelombang Cinta. Tidak usah banyak berlayar mengarungi kedalaman hati orang lain, lebih bagus kita mulai melukis pada kanvas realita. Ini terkait dengan ketika kita dalam ketakutan, kita tak mampu berlayar, maka kita tak bisa berangkat kemanapun. Maka pada closing statement kali ini, mari kita mulai melangkah untuk merealisasikan cita-cita daripada membiarkan cita-cita kita terpendam dalam hati yang malah berpotensi menggerogoti diri kita sendiri. Mulailah. Iya. Makasih. Luar biasa, terima kasih untuk Pak Dik-Dik. Oke. Ya, silakan Bu ya untuk closing statementnya. Langsung saya. Ya. Nah, closing saya seperti janji saya tadi. Ini bagaimana? Setelah ketahuan dia itu berstatus suami. Ini menjadi persoalan yang pernah diangkat dalam Bahsul Masail alim ulama Indramayu, Cirebon dan Subang. Yaitu ketika nambang dawa itu artinya seorang suami pergi meninggalkan istrinya bertahun-tahun, nggak ngasih nafkah lahir, nggak ngasih nafkah batin. Bagaimana caranya supaya si istri bisa kawin lagi? Ternyata dalam informasi kitab-kitab kuning yang mereka bawa itu bervariasi jawabannya. Jawabannya harus dicari keberadaan suami itu di mana sampai seketemunya. Nah, kemudian timbul masalah lagi, ya kalau begitu nambang dawa atau ditinggal pergi tanpa kabar berita berarti penyiksaan seumur hidup dong kalau begitu. Makanya mesti harus dibatasi dengan waktu. Ada satu kitab jawabannya menunggu sampai 60 tahun. Kata saya ya keburu modar dingin. Ya keburu mati dulu orangnya 60 tahun mah. Ya kalau umur 20 tahun misalnya 80 tahun ya gimana lagi. Nah, jadi kan itu jawaban tidak realistis. Jadi itu karena tadinya bagaimana untuk mendapatkan kepastian bahwa suaminya sudah mati itu tidak bisa diselesaikan. Dalam kitab kuning itu 60 tahun nggak mungkin terjadi dong 60 tahun tuh. Nah makanya saya punya usul. Kasusnya bukan kematian, tetapi tidak memberikan nafkah. Itu yang digugat. Iya, jadi bukan sebab kalau janda mati
Itu ada fakta, ada datanya, ada kepastian. Bangkainya di mana, dikuburnya di mana, matinya di mana. Nggak bisa kita menyatakan orang mati tanpa ada kepastian. Dan karena selesai kasusnya. Makanya kiatnya nih, makanya yang sering-sering datang ke sini. Iya. Jadi kasusnya gugatan nafkah selama 3 tahun tidak diberi nafkah. Diajukan ke pengadilan, istri menuntut nafkah. 3 tahun nggak dikasih nafkah lahir, tidak batin. Jadi nafkah lahir juga bisa menjadi pasal tersendiri. Jatuhnya talak, nafkah batin juga sama. Sekalipun dikasih uang, tapi kalau nggak ditidurin juga sama. Nah itulah, jadi dua-duanya kita angkat, ajukan ke pengadilan. Nah nanti pengadilan membuat surat panggilan kepada sang suami, ya in absentia, gitu. Ya diundang, harus 3 kali diundang, nggak datang diundang lagi, hubungi keluarganya, ya kakaknya, adiknya, orang tuanya, ponakan yang ada, diminta kesaksian di mana. Ini ada tuntutan, mereka nggak tahu, diundang lagi. Nah ketika 3 kali undangan si suami tidak hadir, nah disitulah maka dilakukan putusan cerai sepihak, yaitu tanpa, namanya hukuman in absentia, tanpa dihadiri. Pengadilan memutuskan karena berdasarkan selama 3 tahun tidak memberikan nafkah batin, dan sudah kami secara prosedur kami sudah lakukan pemanggilan yang bersangkutan tidak hadir, maka dengan ini kami mengabulkan tuntutan pihak perempuan gugatan cerainya dan dikabulkan. Dengan ini ketok palu, jatuh talak 1. Yang ada nanti adalah surat keputusan pengadilan agama jatuh talak 1, ya namanya rapak gugatan cerai dari pihak perempuan bahwa dia tidak diberi nafkah lahir batin selama 3 tahun. Maka diketok palu sekali lagi. Tanggal berapa ketok palunya? 1 Agustus. Jadi nanti menghitungnya bukan menghitung idah kematian. Karena ini cerai, maka idahnya idah cerai. Idah cerai itu faidatuhunna salah satu quru. Idahnya adalah 3 bulan. Kalau kematian idahnya itu arba'atu asyhurin wa asyra. 4 bulan plus 10 hari. Iya dong. Jadi artinya 4 bulan berarti ya hampir mendekati 100 lah. 4 bulan kan ada yang 30, ada yang 32. Ya kan gitu. Tambah 10 hari. Berarti kurang berapa? Kurang 8 hari ya? Yalah, sekitar gitu, kira-kira gitu. Nah iya makanya. Ya, jadi prosedur semacam itu pasti dilalui. Akhirnya silakan si aku dibantu si perempuan ini. Ya kan perlu biaya. Iya dong. Nggak usah pakai pengacara lagi, langsung aja dapat sendiri aja lah. Masalah-masalah perdata semacam itu bukan pidana. Ya selesai dan nanti nunggu idah. Tetapi saran saya caranya cerai talak rapak ya, gugatan cerai, yaitu 3 bulan atau 3 kali head, 3 kali sucian. Tetapi saya menyarankan, wahai lelaki yang sedang kebingungan ini, sebaiknya menghitung saja. Ya, hanya Allah yang tahu. Barangkali suaminya itu mati, karena saudaranya orang tua juga nggak tahu keberadaannya. Makanya itunya 4 bulan 10 hari baru Anda makan. Tetap nanti dalam berkas pernikahannya mah namanya sudah cerai, tapi wallahu alam untuk kehati-hatian ihtiyat saja. Apa salahnya nunggu 1 bulan 10 hari lah. Ya gitu, sabar. Jadi sehingga kalaupun ia karena mati, Allah yang tahu. Ini hakikat dengan kertas kan berbeda, ya kan? Jadi tidak melangkahi kesalahan, itu kan prosedur hukum. Nah makanya 4 bulan 10 hari setelah itu baru Anda menikahinya, tapi menikahi perempuan yang statusnya adalah janda cerai, bukan janda mati. Terima kasih, saya kira begitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat.
Luar biasa, banyak sekali sekumpulan pengetahuan yang kita dapat hari ini. Mungkin kalau dihitung 2 SKS kita malam hari dapatkan ilmu dari Buya, Fatku Robbani, dan hari ini dan terakhir adalah gelombang cinta yang kita dapatkan. Terima kasih untuk Sobat Yama TV yang berada di virtual, untuk Ibu Yudis, Ibu Iin, Pak Dik-Dik, kemudian juga ada Mas Rasidin, spesial juga untuk Pak Tato Suharto yang malam hari ini menjadi apresiator. Juga buat yang lain yang tidak disebutkan di sini, dan juga buat Sobat YMA TV yang ada di sini. Terima kasih semuanya, sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang. Saya Afkar, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Salam damai bahagia Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.